Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kembali saya bisa menjumpai teman-teman sekalian di pagi hari yang cuacanya agak gerimis di tempat saya. Ini di depan rumah saya ya, ada dua gazebo dalam keadaan gerimis ini, mendung ya. Mudah-mudahan hujan yang turun kepada kita semua merupakan hujan yang bermanfaat ya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hujan yang membawa musibah. Makanya senantiasa kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang membawa manfaat. Itu dzikir bisa diucapkan oleh laki-laki ataupun perempuan, termasuk perempuan yang dalam keadaan haid ya, dalam keadaan tidak suci ketika datang bulan, boleh berzikir ya, karena dzikir itu tidak ada halangan bagi siapapun, termasuk wanita yang dalam keadaan haid ya. Dzikir seperti ucapan bismillah misalkan ya, ibu-ibu kan ketika makan mengucapkan bismillah. Bismillah itu dari Al-Quran juga. Selesai makan mengucapkan alhamdulillah, itu boleh ya, karena itu dzikir. Jadi dzikir itu boleh karena mengingat Allah dan menyebut nama Allah ya. Dalam keadaan haid pun boleh. Ketika mau tidur, wudhu dulu ya, kemudian baca dzikir-dzikir menjelang tidur, tentu sangat boleh. Bahkan ketika ibu-ibu mau tidur, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi menjelang tidur, itu niatnya kan bukan membaca Al-Quran, tapi niatnya adalah berzikir kepada Allah ya, mohon perlindungan dari segala gangguan yang berpeluang untuk mengganggu kita. Jadi itu boleh ya. Dzikir yang memang murni dzikir ketika seperti ucapan tasbih, tahlil, tahmid, takbir ya, ucapan subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, atau bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mutlak, itu diperbolehkan. Dzikir-dzikir seperti itu. Adapun membaca Al-Quran memang ada perselisihan ya. Membaca Al-Quran itu ada perselisihan. Ada yang mengatakan boleh membaca Quran tapi jangan menyentuh mushafnya, yaitu kalau pakai mushaf ya. Tapi ada juga yang boleh membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf, tapi yang lebih hati-hati, tidak boleh membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf. Jadi ibu-ibu kalau ingin baca Quran, yang pertama niatkan bacanya untuk dzikir ya, untuk dzikir, bukan membaca Al-Quran seperti biasa. Jadi niatkan untuk dzikir. Yang kedua, tidak menyentuh mushaf. Jadi dibaca yang hafal aja, yang hafal ya. Misalkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Selain itu hafal juga tidak perlu menyentuh mushaf dan diniatkan untuk dzikir, mengingat Allah dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diperbolehkan. Jadi niatnya untuk berzikir kepada Allah, yang kedua tidak menyentuh mushaf. Ya. Kalau memang tidak hafal, kita bisa dari HP, dari gadget kita mungkin baca ininya apa, megangnya, bacanya di HP ya. Sekarang kan ada teknologi yang modern gitu ya. Kemudian yang mutlak tidak boleh itu hanya 3 sebetulnya dalam ibadah itu ya. Wanita haid itu hanya tidak boleh sholat, hanya sholat yang tidak boleh, dengan puasa, dengan tawaf, itu saja 3 itu. Sholat siang fardu ya 5 waktu dengan yang sunnah-sunnahnya itu nggak boleh ya. Ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu diganti, tidak perlu diqadha, udah ya. Jadi kalau tidak sholat ya perbanyak dzikir saja, dapat pahala juga gitu. Yang kedua, puasa. Jadi puasa ini dalam keadaan haid tidak boleh. Kemudian tawaf ketika ibadah haji mungkin atau umroh, itu tawaf yang tidak boleh. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya silahkan ya, walaupun sedang haji, sedang umroh, itu hanya tawaf yang tidak boleh ya.
terutama yang umroh ya. Umroh kan hanya beberapa amalan saja, jadi tawafnya ini yang tidak diperkenankan ya. Dibawa dikir aja ya, atau melihat Ka'bah atau dan lainnya, karena melihat Ka'bah pun merupakan ibadah ya. Perbanyak dikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan sebagainya. Kemudian kalau dalam rumah tangga otomatis ya, hubungan suami istri itu yang diharamkan, yang tidak boleh ketika wanita dalam keadaan haid ya. Itu jadi ibu-ibu yang apalagi yang pernah saya ruqyah, kemudian saya kasih amalan untuk ruqyah mandiri, dalam keadaan haid pun silakan lakukan ruqyah mandiri itu, niatnya dzikir dan perlindungan diri kita. Demikian ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.